Halo Sobat Milenial, apa kabar? Saya Santi Dewi, jurnalis IDN Times yang berbasis di Jakarta. Saya senang banget bisa nemuin kalian lagi di program Ngobrol Seru, di mana kami merancang program ini untuk membahas isu dan topik yang menjadi perhatian publik selama 1 pekan terakhir. Nah, kalau kalian lihat, kita sudah berada di ruang kerja seorang petinggi partai Islam yang besar di Indonesia dan memiliki sejarah yang panjang di tanah air. Nah, mau ngapain sih kita di ruang kerja petinggi parpol ini? Karena kita pengen ngajakin kalian nih, milenial dan Gen Z, karena kalian adalah calon pemilih nanti di pemilu 2024 dan suaranya itu tergolong besar dan akan menjadi perebutan parpol yang akan bersaing di pemilu 2024. Nah, di samping saya sudah ada Bang Arsul Sani, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga adalah anggota Komisi 3 DPR dan Wakil Ketua MPR. Assalamualaikum Bang Arsul. Waalaikumsalam, terima kasih Santi. Hari ini sudah mau berkunjung ke P3 ke ruangan saya. Ya, baik Bang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk IDN Times ya Bang. Iya. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai apa aja nih Bang strategi P3 untuk menghadapi pemilu 2024 khususnya untuk meraih suara untuk dari kalangan pemilih milenial dan Gen Z karena nanti kan mereka yang paling besar porsi kelompok pemilihnya gitu. Nah, aku langsung aja nanya ke Bang Arsul. Silakan. Kalau ngelihat kondisi P3 ya, terbaru itu kan waktu pas 4 September lalu tuh Bang, itu kan baru aja mengalami perubahan pucuk kepemimpinan gitu, tiba-tiba dan kita tidak menduga itu gitu. Nah, bagaimana saat ini kondisi P3 setelah dipimpin oleh Pak Mardiono sebagai PLT Bang? Ya, alhamdulillah ya, kalau kita lihat banyak prediksi, analisis ya dari beberapa teman pengamat itu kan, kemudian ketika ada pergantian pucuk pimpinan Ketua Umum P3 ini, kemudian kan isunya P3 pecah lagi nih, konflik lagi ini, Padahal saya sampaikan juga enggak ada konflik, enggak ada pecah. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Karena ini bukan soal pertarungan katakanlah antar kelompok di dalam partai atau antar faksi ya, tetapi ini bagian dari ikhtiar P3 untuk menata organisasi dengan lebih baik lagi. Nah, antara lain itu dengan apa caranya ya? Karena Pak Ketua Umum sebelumnya, Pak Soeharto Monoarfa itu juga merangkap sebagai menteri di kabinet, tentu beliau sebagai seorang menteri pembantu presiden kan punya kewajiban untuk bekerja keras menunjukkan kinerja yang baik dan tentu ketika itu harus dipenuhi. Karena kita semua ini diberi waktu hanya 24 jam oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, pasti kemudian yang satu sisi lagi ya ini tugas-tugas sebagai ketua umum P3 itu pasti alokasi waktunya, alokasi atensinya juga akan berkurang ya. Nah, karena itu kemudian internal kami ini berbicara dan tentu kemudian semua pemangku kepentingan ya termasuk para alim ulama itu sepakat sebaiknya ketika pemilu makin mendekat dan banyak hal yang harus dilakukan, ditingkatkan, diperbaiki oleh partai ini, maka ya perlu juga ada pembagian kerja lah. Jadi sebaiknya yang menjadi ketua umum itu tidak merangkap juga di kabinet Nah, itu saja sebetulnya persoalannya, dan itu karena memang P3 ini kan agak berbeda dengan sejumlah partai lain. Kami itu partai yang betul-betul
proses bottom up-nya itu jalan, aspirasi dari bawah ke atas itu jalan, dan kemudian saya sering sampaikan ya, partai ini itu ibarat kalau perusahaan itu public listed company, tidak ada pemegang saham pengendali, ya, nggak ada controlling shareholder, ya, semua itu bisa menyampaikan, mengekspresikan pandangan-pandangannya, ya. Nah, ketika kemudian hampir semua, ya, pemangku kepentingan itu misalnya menyampaikan pandangan, kita harus fokus ini yang jadi pimpinan partai, maka ya sudah, akhirnya kita sepakati. Dan alhamdulillah Pak Soeharto kan pada akhirnya juga menerima juga, ya. Sampai sekarang kan kemudian nggak ada konflik gugat-menggugat di pengadilan kan tidak, ya. Jadi apa yang terus terang disampaikan oleh sejumlah teman-teman pengamat itu, ya saya suka bilang, kadang-kadang amatannya ini berbasis imajinasi nih, bukan faktual gitu kan. Nah, jadi itu ya alhamdulillah tidak terjadi, dan insya Allah ini akan terus kita jaga sampai pemilu 2024, dan kalau perlu ya juga selamanya lah tentunya. Oke. Kalau tadi kan Bang Arsul mengatakan kenapa perlu ada pergantian pucuk kepemimpinan, itu karena agar Pak Soeharto bisa fokus untuk bekerja sebagai Menteri Bappenas, ya. Sementara partai juga harus terurus dengan baik. Itu loh. Berarti sementara Pak Mardiono sendiri kan posisinya masih sebagai one team press nih, Bang. Nah, itu kedepannya bagaimana? Harus memilih salah satu atau akan berjalan beriringan berdua gitu? Jadi kalau one team press itu ada undang-undangnya, ya. Undang-undang one team press itu mengatakan seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden, one team press itu tidak boleh merangkap sebagai pengurus harian. Sekali lagi pengurus harian yang memang sehari-hari harus ngurusi partai politik. Dan kalau dia kemudian terpilih sebagai pengurus harian, apalagi posisi ketua umum, maka dalam 3 bulan itu harus mengundurkan diri. Nah, Pak Mardiono kan terpilih di bulan resminya dikukuhkan itu dengan SK Menkumham itu 9 September. Berarti beliau nanti sebelum 9 Desember itu harus mengundurkan diri. Nah, beliau sudah melapor kepada Presiden, dan kemudian Presiden menyampaikan, Pak Mar, selesaikan dulu pekerjaan-pekerjaan Pak Mar, tugas-tugas yang ditugaskan oleh Bapak Presiden, ya. Kalau nggak salah Pak Mar itu sebagai one team press di bidang yang berkewajiban memberikan pertimbangan terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan. Nah, itulah sekarang Pak Mar sebetulnya sudah menyampaikan, meskipun secara lisan waktu bertemu dengan Presiden, tapi karena ada perintah Presiden itu nanti surat permohonan resminya itu kira-kira di akhir bulan ini akan diajukan. Karena memang batas waktunya menurut undang-undang itu 3 bulan. Jadi akhir bulan ini rencananya akan secara resmi, secara formal. Sambil tentu beliau menyerahkan hasil kerja yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Mar sebagai anggota one team press itu. Bang Arsul, ada satu pertanyaan yang mungkin sering kali tanya terkait soal pergeseran pucuk kepemimpinan ini. Sebenarnya apakah betul ada intervensi dari pihak istana yang menginginkan agar Pak Soeharto diganti? Ya, bagaimana tadi saya sampaikan, ini partai yang semua pemangku kepentingan itu menjadi pemegang saham, nggak ada yang controlling shareholders. Jadi kalau dikatakan itu ya tentu kan tidak, gitu ya. Intervensinya seperti apa, itu loh. Partai ini sejarahnya panjang. Dulu zaman Orde Baru, kalau begitu diintervensi, dalam tanda kutip bahkan diacak-acak oleh kata-kata elemen pemerintahan zaman Pak Harto, ini pasti ngelawan. Jadi kultur di partai ini, kalau kemudian ada intervensi yang tidak proper, tidak proper itu maksudnya begini loh. Misalnya semua elemen partai menginginkan A, kemudian katakanlah lingkaran kekuasaan saya sebut saja menginginkan B, itu pasti akan ribut. Tetapi sebagai sebuah partai politik, bahwa kemudian ada pandangan-pandangan dari luar dan segala macam, itu tentu tidak terhindarkan. Namanya juga partai politik, apalagi yang ada di parlemen, ada di koalisi pemerintahan. Tapi kalau dikatakan ada intervensi, misalnya dalam arti saya tidak mau lagi ketua umumnya si A gitu ya, nggak ada cerita seperti itu. Nggak ada cerita. Ya. Jadi
kalaupun kemudian terganti itu ya karena memang semuanya bisa diterima, semuanya yang ada di dalam itu menghendaki. Kan dulu kan pernah terjadi juga di partai ini kan ketika 2016 gitu kan. Kemudian itu nggak ada intervensi, tetapi itu antar kelompok, antar faksi itu berbeda pandangan tentang siapa yang harus jadi ketua umum. Betul, itu ribut. Lah ini kan tidak, ini kan membuktikan bahwa sekali lagi bahwa ini kemudian ada semacam kesepakatan ya. Saya nggak boleh juga sebut bulat 100%, tapi mendekati bulat lah, ya. Nah, sehingga yang tidak bulat pun melihat, ya, bahwa ini memang yang pas, ya, perlu ganti pilot, cuma itu aja. Gitu. Bang, ini kalau melihat sejarahnya P3 kan sudah dibentuk dari tahun 1973 ya. Jadi sudah memiliki sejarah yang panjang dan pengalaman asam garamnya dunia politik itu panjang sekali gitu. Nah, ketika sepanjang perjalanan karir itu muncul berbagai partai Islam baru, merasa jadi ancaman nggak sih Bang bahwa pemilih akan bergeser ke sana gitu? Kita lihat ya, sebetulnya memang harus diakui kalau dibandingkan dengan pemilu 1955 pemilu pertama. Itu kan gabungan semua partai Islam itu mendekati 48% lah sekian. Ya. Nah sekarang ini kan gabungan yang disebut partai Islam ya, 4 ada di parlemen, kemudian misalnya ditambah PBB dan partai kecil yang lain itu kan tidak sampai 35%, saya kira memang itu kan ada penurunan. Ya. Nah bagi P3 sendiri, ya tentu kalau dibilang itu ancaman atau tidak, kalau dalam konteks kontestasi ya itu kan ancaman. Tetapi kan kalau kita bicara kemudian sebagai ancaman, yang harus kita pikirkan kan bukan kemudian bagaimana kemudian kita mengembangkan stigma negatif terhadap partai-partai Islam atau partai yang lain yang baru, tapi kita bagaimana kita memperbaiki diri. Dan saya kira itulah tantangan yang kami sadari yang terbesar di P3, bagaimana kemudian apa yang diajarkan, karena ini partai Islam ya, dalam agama itu al-haq bilanidom yahlibul al-batil binidom, bahwa yang hak itu akan kalah dengan yang tidak hak sekalipun kalau tidak pakai organisasi. Karena itulah maka pengorganisasian itu ya harus diperbaiki. Ya, sekarang itu semua kan harus diorganisir kan, ya, makanya yang terlarang pun terorganisir, makanya kan ada istilah mafia peradilan, mafia hukum, itu kan artinya yang kejahatan saja diorganisir, apalagi yang bukan kejahatan itu lebih wajib lagi untuk mengorganisir diri. Oke. Dan Pak Mar kan sempat bilang juga bahwa targetnya di 2024 tuh ingin mendapatkan 39 kursi. Iya, gitu. Kembali ke posisi 2014. Dan sementara kalau melihat demografi pemilih tuh Bang, itu yang makin muda kan pemilihnya yang lebih banyak gitu. 40% lah porsinya. Nah ini strateginya P3 ini untuk meraih pemilih muda ini apa Bang Arsul? Ya, pertama kalau kita bicara pemilih muda ya, yang masuk dalam golongan milenial, termasuk Gen Z pemilih pemula, ini kan memang akan mendominasi ya. Kalau di pemilu 2019 saja orang pemilih yang berumur 40 ke bawah itu 49%-an, ini kan sudah lebih ya kan, akan lebih ya 50% lebih ya. Nah, memang kemudian harus ada yang sekali lagi kita tata. Nah, bagaimana kita menata itu? Hemat saya itu ya, Gen Z ini spektrumnya luas. Ada Gen Z kalau dilihat dari katakanlah domisili misalnya, ya itu Gen Z yang ada di perkotaan dan ada yang di daerah sebut saja di luar perkotaan lah, termasuk pedesaan gitu kan. Kemudian ada Gen Z yang katakanlah berpendidikan umum, ada yang Gen Z yang santri lah, kan kayak begitu ya, berlatar belakang pendidikan agama ya. Nah, tapi kan mereka juga ada common feature-nya kan ada juga ya, fitur bersamanya milenial atau Gen Z itu kan seneng lah, misalnya akrab dengan teknologi.
baik yang ada di kota maupun ada yang di katakanlah pedesaan, termasuk santri-santri yang ada jauh dari perkotaan itu kan sekarang kan juga sudah akrab dengan teknologi, maka mau tidak mau strateginya pemanfaatan teknologi informasi itu juga harus diperkuat, itu yang pertama. Yang kedua, kami juga harus masuk kepada aktivitas dari generasi milenial termasuk itu Gen Z. Hanya tentu ya, karena ya sekali lagi Gen Z itu juga spektrumnya luas itu tadi, ada yang berlatar santri. Tentu kalau ini partai Islam ya, saya kira kami harus lebih serius, bukan berarti mengabaikan yang bukan Gen Z yang bukan santri ya, lebih serius ke Gen Z yang santri, karena itu akan lebih mudah untuk menyambungkan ya sisi psikologis mereka, genealogis mereka juga itu lebih nyata sambungannya begitu ya, tautannya gitu ya. Nah, tetapi kami juga harus menggarap yang lain-lain juga yang di luar itu. Bang, kalau melihat dari surveinya CSIS itu ya, permasalahan yang dianggap paling penting untuk diselesaikan oleh yang dihadapi anak muda ini, milenial dan Gen Z itu pertama, itu lapangan pekerjaan. Betul. Yang kedua, mengenai kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, ada nggak nanti P3 ini untuk meraih suara mereka itu, fokus membuat program untuk menuntaskan dua permasalahan itu misalnya Bang Arsul? Ya tentu harus ada lah, makanya kan kalau P3 diamanai, menterinya masih Pak Suharso ya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, Kepala Bappenas, kan kita kan kemudian menyampaikan, dan saya kira Pak Suharso itu sadar betul bahwa ke depan itu program-program pemerintahan harus itu ya. Itu dari sisi artinya jalur pemerintahan yang aksesnya dimiliki oleh partai ini gitu ya. Nah, yang selebihnya tentu melalui apa? Melalui katakanlah ya, mereka yang menjadi gubernur, bupati, wali kota, begitu, yang kita ikut kader kita atau yang kader partai lain atau non partai tapi kita ikut mengusung, ya itu misalnya dalam bentuk ya kita punya kontrak politik, ente mau ngapain sih kayak gitu. Nah, jadi yang berikutnya lagi saya kira kita sendiri terutama anggota DPR RI, DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota lah. Kemudian bagaimana P3 melihat pernyataan Pak Jokowi kemarin di HUT Perindo yang mengatakan bahwa karena sudah 2 kali nih, sebenarnya 3 kali ya Pak Prabowo ya, waktu pas itu jadi cawapresnya Bu Mega gitu, tapi 2 kali sebagai capres, kayaknya nanti 2024 jatahnya Pak Prabowo deh. Nah ini apakah nama Pak Prabowo juga masuk dalam radar capresnya P3? Ya. Pertama, ini susah kalau bicara P3, bisanya barangkali Arsul Sani lebih pas karena saya tidak tahu persis ya bagaimana katakanlah yang lain. Tapi ya kita selama ini kan melihat, memahami Pak Jokowi kalau bagi saya itu tidak hanya dari apa yang disampaikan tapi juga dengan apa yang beliau lakukan, bahasa tubuh dan lain sebagainya. Kita lihat misalnya Pak Jokowi kemarin menyebut Pak Prabowo. Kami memang selama ini juga memahami, artinya saya dan juga teman-teman di P3 ya, bahwa Pak Prabowo itu salah satu ya sosok yang yang kami pahami juga direstui lah. Saya pakai kata direstui meskipun mungkin nggak pas ya, quote unquote gitu ya, untuk menjadi capres. Tapi kalau saya melihat bukan satu-satunya, gitu loh. Nah, jadi wajar kemudian kalau Pak Jokowi kan kita harus pahaminya itu tadi secara lengkap, mulai dari jangan sembrono, ya kan, mulai dulu ojo kesusu, nah kemudian jangan sembrono dan lain sebagainya. Tentu kita juga harus melihat kewajaran dari yang disampaikan Pak Jokowi sebagai presiden yang akan digantikan. Beliau kan juga berharap agar yang menggantikan itu meneruskan ya apa yang sudah beliau lakukan, ya menyelesaikan yang belum terselesaikan, mempertahankan apa yang sudah terselesaikan tapi masih harus dijaga. Ya itu kan akan seperti itu.
ya. Jadi jangan kemudian dimaknai bahwa sudah kemudian endorsement-nya itu tunggal kepada Pak Prabowo saja. Tidak seperti itulah saya kira. Ya. Tapi Bang Arsul atau Pak Mar sih, Bang Mar nggak ikut ya, merasa tersentil nggak sih ketika Pak Jokowi juga bilang hati-hati nih ngelihat Perindo, narik gerbongnya banyak, naiknya cepat gitu. Nah hati-hati ke semua gitu. Merasa ikut tersentil nggak sih Bang? Ya gini, kita kan tadi kan sudah tersentil-sentil terus dari hasil, kalau P3 ya, dari hasil survei itu tadi gitu loh. Jadi mau tidak mau tadi ya, semua hal yang disampaikan, ini namanya partai politik, maka semua informasi politik, perspektif politik, pandangan itu kan harus jadi atensi kita juga. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi bahan evaluasi di internal kita. Jadi itu kan harus diinikan. Tetapi ini saya juga dikasih tahu oleh salah seorang petinggi dari lembaga survei, ya. Beliau mesti bilang begini dalam satu diskusi publik ke saya, Pak Arsul juga nggak usah berkecil hati, ya. Karena yang namanya survei itu kan potret sesaat pada saat itu dilakukan. Pada akhirnya semua itu akan juga tergantung pada kinerja caleg, kinerja nyata, aktivitas nyata caleg, itu ya. Maka PAN itu kan juga dulu diramal nggak lolos juga kan, tapi kan kursinya kan banyak gitu loh. Ya, jadi kita yang paling penting itu tadi, semua struktur partai, semua caleg partai kita itu harus turun, ya, dan tidak bisa lagi kita berpikir hanya mengandalkan modal finansial. Berapa banyak caleg yang keluar bermiliar atau berpuluh miliar tidak jadi juga, karena berpikirnya voter itu bisa dibeli. Salah besar. Menurut saya, yang namanya modal sosial itu tetap memegang peranan yang lebih penting daripada modal finansial. Bang Arsul, ini pertanyaanku yang terakhir. Untuk mengonfirmasi kembali nih, waktu awal-awal KIB dibentuk, selalu muncul atau dugaan ini bahwa ketiga partai ini sudah lebih dulu bergabung dalam satu naungan bernama KIB sebagai sekoci penyelamat. Wah, untuk Pak Ganjar Pranowo, itu udah saya tambahin dah ya. Masih ada. Gitu loh. Masih persepsi itu masih dianggap keliru nggak nih Bang, yang kayak gitu-gitu? Karena kalau udah ngelihat kemari-kemari di PAN nama Pak Ganjar masuk, di P3 juga tidak menutup kemungkinan, nah tinggal Golkar nih. Ini gimana Bang Arsul ngelihatnya? Itu memang terpengaruh oleh lembaga survei. Gitu loh. Tidak bisa dipungkiri. Partai politik itu ketika mengusung juga pingin jagoannya menang. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Nah karena itulah ya menurut hemat saya itu juga kemudian menjadi masuk ya di PAN, di P3 seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau itu dikatakan skoci yang sudah fix, ya kita ikuti saja pidato para ketua umum yang terakhir di KIB itu. Ya. Kita kalau bicara mendengarkan pidatonya, nggak usah mendengarkan Pak Erlangga lah, karena beliau dicapreskan oleh partainya. Mendengar pidatonya Pak Mardiono dan Pak Zulhas, itu kan juga ya memberikan sinyal bahwa KIB ini tidak dibentuk untuk memberikan orang yang di luar orang KIB. Kita akan cari dulu, gitu, mencoba menyepakati dulu yang ada di dalam KIB itu ya sendiri untuk diusung. Lah kan sudah begitu kemarin, kalau saya lihat. Ya. Kan bisa aja Pak Ganjar pindah, ninggalin partainya terus pindah ke partai salah satu di KIB. Lah ya jangan berandai-andai dong, gitu loh. Kalau soal pindah di KIB kan juga, bahkan kalau Pak Ganjar kan belum ada tanda-tandanya, yang sudah ada tanda-tandanya kan Gubernur Jawa Barat. Gitu kan. Betul. Sudah datang ke Golkar, ya. Betul. Kemudian datang ke PAN, ya. Hanya agak lupa aja datang ke P3 itu, meski padahal dulu yang ngusung P3 itu. Betul. Sudah lupa saya juga nggak tahu Kang Emil. Nanti disampaikan Bang pesannya. Gitu loh. Jadi belum fix untuk itu ya Bang ya. Belum. Baik kalau gitu. Bang Arsul, terima kasih sekali lagi atas waktunya ya Bang di IDN Times gitu, ngasih pendidikan politik nih untuk pemilih muda yang nanti di
Di 2024 mereka porsinya paling besar gitu. Terima kasih juga. Terima Ini kasih, bagian dari ikhtiarnya IDN juga ya untuk memberikan pencerahan kepada para pemilih Gen Z kita. Ya. Sekali lagi terima kasih atas nama P3. Terima kasih. Nah itu dia tadi Sobat Milenial, obrolan saya bersama Bang Arsul Sani soal strategi P3 meraih suara kalian nanti di pemilu 2024. Stay tune terus di semua platform media sosial IDN Times karena kita akan memberikan informasi mengenai isu politik terkini yang kalian harus tahu karena nanti kalian akan menggunakan hak suara kalian di 2024 mendatang. Saya Santi Dewi, tim video dan Bang Arsul pamit. Sampai jumpa di program Ngobrol Seru selanjutnya. Salam.